Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan terima kasih saya ucapkan kepada seluruh rekan peserta Latsar, khususnya kelompok 3, di mana kekompakannya luar biasa sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh tugas kelompok yang diberikan. Nah, terima kasih juga kepada Bapak pemateri kami, yaitu Bapak Dr. Askardia Ribudana Patrianov, MP. Nah, di video ini kami akan menampilkan 3 hasil interview wawasan kebangsaan dan bela negara. Baiklah, inilah 3 hasil interview wawasan kebangsaan dan bela negara. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isna, peserta Latsar Angkatan 3, kelompok 3. Saat ini sudah bersama saya seorang narasumber yang akan kita wawancarai mengenai wawasan kebangsaan serta nilai-nilai bela negara. Langsung saja mungkin kita memperkenalkan dengan Ibu siapa, Bu? Ya, terima kasih atas waktunya. Nama saya Ibu Hartini. Saya seorang guru di salah satu sekolah dasar negeri di Kota Dumai. Boleh tahu mungkin Ibu mengajar apa di sekolah? Oh ya, saya mengajar di kelas 5 dan kebetulan di SD itu ada namanya guru kelas, jadi mengajar semua mata pelajaran. Baik, semua mata pelajaran. Berarti semoga masih cocok dengan tema wawancara kita pada hari ini. Mungkin yang pertama, apa pandangan Ibu tentang wawasan kebangsaan serta nilai-nilai bela negara? Oh ya, menurut saya wawasan kebangsaan itu adalah suatu konsep atau cara pandang setiap warga negara terhadap dirinya sebagai warga negara bangsa Indonesia yang membedakannya dengan negara-negara lain. Dan bela negara itu adalah salah satu jiwa atau semangat untuk membela negara dan menanamkan rasa cinta tanah air. Baik, kemudian untuk yang kedua, di dalam kehidupan sehari-hari kira-kira nilai-nilai bela negara apa yang sudah Ibu terapkan seperti itu, Bu? Oh ya, sebagai seorang pendidik tentunya di lingkungan kita ya, di lingkungan kita di sekolah banyak hal-hal atau nilai-nilai yang sudah kita tanamkan kepada siswa-siswa kita. Terutama yang pertama adalah untuk mematuhi peraturan sekolah, kemudian cara mereka bersosialisasi, menanamkan pengamalan nilai-nilai Pancasila ya, memperingati hari-hari besar, kemudian menghargai jasa-jasa para pahlawan, salah satu yang kita lakukan di sekolah. Pertanyaan terakhir, mungkin saat ini sedang berkembang berita di luaran sana tentang kasus korupsi seperti itu, Bu ya. Belum lagi yang kemarin baru saja kasus korupsi tentang minyak goreng, kemudian ada yang terbaru ini tentang korupsi pengadaan pesawat Garuda seperti itu. Menurut Ibu, bagaimana cara kita mempertahankan nilai-nilai bela negara di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, terutama di lingkungan sekolah dan di lingkungan keluarga Ibu sendiri? Ya, betul sekali ya. Menurut saya dan di lingkungan saya, terutama di sekolah, mungkin nilai-nilai yang harus kita pertahankan adalah terutama sekali yaitu pengamalan nilai-nilai Pancasila ya, jujur, kemudian tidak berpihak kepada kasus-kasus seperti itu. Paling contohnya terutama korupsi waktu ya. Mungkin kalau di sekolah ada korupsi jam mengajar, kemudian melanggar disiplin mungkin ketika waktu mengajar, kita berada di luar. Kemudian adanya pungutan-pungutan liar mungkin ya, yang tanpa sepengetahuan kepala sekolah, bisa korupsi buku ya, kemudian alat-alat tulis atau pungutan liar perpisahan atau segala macam lah mungkin ya, yang tidak ada dasar atau undang-undangnya. Saya rasa seperti itu ada kejadian di sekolah. Nah, sikap saya mungkin yang pertama adalah menanamkan kejujuran ya, terutama pada diri sendiri, kemudian menyebarkannya kepada lingkungan sekolah, kepada murid-murid kita, menanamkan kejujuran yang terutama, kemudian untuk meningkatkan nilai cinta tanah air, karena yang akan rugi itu pasti negara kita sendiri dengan kasus yang korupsi yang telah kita lakukan. Jadi tanamkan nilai-nilai cinta tanah air, membela negara, salah satu wujudnya itu menghindari korupsi. Baik, itu tadi ada 3 pertanyaan yang sudah kita tanyakan kepada Ibu Hartini. Mungkin terakhir satu, ada masukan Bu kepada kami dan mungkin rekan-rekan sekalian sebagai generasi selanjutnya yang akan melanjutkan perjuangan sebagai abdi negara.
Oh iya, tentu ya. Sebagai seorang abdi negara, termasuk itu, yang paling penting adalah kita tahu tupoksi ya di mana kita berada, kemudian memegang teguh nilai-nilai Pancasila, persatuan dan kesatuan dan kejujuran ya untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Yang harus diingat adalah jangan tanyakan apa yang negara berikan kepada kita, tapi tanyakan apa yang sudah kita berikan untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Hartini Ya, sama-sama. atas kesempatan waktunya. Demikianlah wawancara tentang wawasan kebangsaan serta nilai bela negara yang bisa saya sampaikan. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya, sudah mau bersedia di wawancara. Sebelumnya, bolehkah Bapak memperkenalkan nama, profesi, dan umur Bapak? Nama saya Khairan Sar. Bekerja sudah 30 tahun. Bekerja di perusahaan migas di bawah PAR Pertamina Hulu Rokan. Umur saya sekarang udah 56 tahun Bu. Oke. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak sebanyak 3 pertanyaan tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Apakah Bapak sudah siap? Siap Bu. Oke, pertanyaan yang pertama. Apakah yang Bapak ketahui tentang wawasan kebangsaan dan bela negara? Wawasan kebangsaan adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara. Oke, pertanyaan yang kedua Bapak, kegiatan apa yang sudah Bapak lakukan untuk mewujudkan sikap bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, melakukan gotong royong, baik itu di lingkungan pekerjaan ataupun di lingkungan di mana kita tinggal Bu. Yang kedua, mencintai produk Indonesia. Contohnya memakai helm standar Indonesia atau SNI, memakai pakaian yang bermotif batik. Itu sudah kita bela negara itu Bu. Oke, ya. Oke, pertanyaan yang ketiga ya Pak, yang terakhir. Bagaimanakah cara atau bentuk kontribusi Bapak lakukan untuk mempertahankan nilai bela negara di tengah berkembangnya isu hoaks saat ini Pak? Mengecek sumber informasi atau berita pada setiap berita, tidak boleh kita menelannya Bu. Ya, menelan begitu saja. Kita harus cari informasinya dari mana. Dan yang kedua, berhati-hati dengan judul provokatif. Karena berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif. Oke. Itu yang membuat sering. Jadi masyarakat yang wawasannya tidak luas, dia bisa menelan menerima itu aja. Jadi kita harus seleksi terlebih dahulu dari mana asal berita itu. Yang setahu saya itu aja Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adik sudah mau memberikan waktunya kali ini. Nah, kali ini saya akan mewawancarai Adik. Boleh diperkenalkan diri dulu? Perkenalkan, nama saya Fatmawati Muntias. Saya seorang mahasiswa dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Administrasi Dumai, bidang prodi Administrasi Negara. Oke, sekarang saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan, yaitu tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, Adik tahu nggak tentang wawasan kebangsaan dan bela negara itu? Wawasan kebangsaan itu memandang manusia sebagai satu kesatuan yang mempersatukan bangsa dari Sabang sampai Merauke secara menyeluruh, mencakup seluruh keberagaman suku, agama, dan budaya. Kalau bela negara itu adalah bentuk kecintaan kita kepada NKRI dengan tindakan yang nyata. Pertanyaan kedua adalah, untuk mewujudkan sikap bela negara, apa sih yang harus dilakukan oleh mahasiswa seperti Adik? Misalnya itu bisa mentaati protokol kesehatan, melestarikan batik, berpikir positif, dan menggunakan produk-produk dalam negeri seperti misalnya kosmetik. Yang ketiga adalah,
bagaimana cara dan kontribusi Retno sebagai mahasiswa untuk mempertahankan nilai bela negara di tengah isu hoaks, narkoba, dan korupsi yang ada di sekitar kita. Bentuk kontribusi saya itu sebagai mahasiswa untuk menangkal hoaks, narkoba, dan korupsi itu ya dengan bijak menggunakan media sosial, terus dan tidak membagikan berita atau isu sebelum kita mengetahui sumber dan fakta yang jelas, mencegah penyalahgunaan narkoba dengan membentengi diri dengan iman dan takwa, dan lebih dekat dengan keluarga untuk mencegah diri dari keterlibatan pada penyalahgunaan narkoba, dan juga mencegah korupsi dengan tidak titip absen. Baik, terima kasih Retno atas waktunya yang mau diwawancarai kali ini. Semoga apa yang kita wawancarai kali ini bisa berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Sama-sama, Kak. Dari hasil analisis dari ketiga narasumber tadi, mereka menyampaikan wawasan kebangsaan dan bela negara dengan sangat baik. Mereka juga mempunyai cara pandang mengenai bangsa kita Indonesia yang pada dasarnya setiap warga negara itu memiliki jiwa bela negara. Nah, ketiga narasumber kita telah berkontribusi untuk aksi bela negara di lingkungan mereka masing-masing juga. Mereka juga memahami bahwa isu global seperti penyebaran hoax, korupsi, dan narkoba itu dapat menjadi ancaman bagi bangsa kita. Dari hasil wawancara ketiga narasumber kita tadi yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat seperti guru swasta, dan mahasiswi, dapat kita simpulkan bahwa mereka sudah paham apa wawasan kebangsaan dan bela negara itu. Hal ini terlihat dari cara mereka menyampaikan dan menjelaskan, serta bagaimana mereka berkontribusi dalam aksi bela negara dalam lingkungan profesi mereka masing-masing. Nah, contohnya mentaati peraturan sekolah, menghargai jasa pahlawan, melaksanakan gotong royong, serta mencintai atau memakai produk Indonesia. Nah, ada satu pernyataan yang menarik dari narasumber kita, yaitu jangan pernah tanyakan apa yang negara berikan kepada kita, tapi tanyakan apa yang sudah kita berikan kepada negara kita. Baiklah, demikian video hasil interview kami beserta analisis terkait wawasan kebangsaan dan bela negara. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.